Setiap peralatan outdoor yang kalian miliki wajib dirawat dan disimpan dengan baik dan benar, apalagi sehabis digunakan setelah nanjak. Walaupun kelihatannya konstruksi trekking pole kokoh dan bebas perawatan, tapi biasanya masalah akan muncul pada parts kecil seperti mekanisme penguncian dan ujung sambungan pole apabila tidak terurus. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial perawatan dan penyimpanan trekking pole agar awet dan tahan lama. Biar lebih menyeluruh, tutorialnya mencakup dua jenis trekking pole, yaitu trekking pole teleskopik dan lipat. Pertama, lepaskan ujung karet dan mudguard yang menempel di ujung trekking pole. Tekan tombol-tombol pengunci dan longgarkan bagian-bagian pole pada trekking pole lipat. Lalu copot bagian pengatur ketinggian. Untuk trekking pole teleskopik, buka pengunci dan lepaskan bagian-bagian trekking pole sehingga jadi 3. Lalu lepaskan ujungnya. Siapkan lap kanebo yang lembab, lalu bersihkan bagian gagang hingga ke bawah. Kalian juga bisa menggunakan kain lap katun yang sedikit dibasahin. Usap bagian pole secara menyeluruh. Untuk trekking pole lipat, yang penting adalah di bagian sambungan. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel. Oleh karena di trekking pole lipat ada satu bagian pole pengunci yang tersembunyi ketika dilipat, kalau di video berwarna oranye, sehingga untuk membersihkannya, luruskan bagian tersebut, lalu dilap secara menyeluruh. Bersihkan quick lock atau flip lock dengan sikat gigi bekas yang kering. Di bagian ini biasanya debu dan kotoran suka nempel. Kalau nggak dibersihkan, lama-lama sistem pengunci bisa seret dan macet. Ujung-ujung trekking pole kalau tidak terlalu kotor, setelah dilap dengan kanebo, cukup disikat aja tanpa sabun dan air. Kalau banyak kotoran menempel, cukup tambah air dan gunakan sampo bayi, lalu disikat. Strap disikat di bagian luar dan dalam. Apabila sudah 3-5 kali pemakaian, sebaiknya strap dibersihkan menggunakan air dan sampo bayi, biar kotorannya hilang. Sebenarnya pakai deterjen biasa juga bisa, cuma pemilihan sampo bayi adalah karena kebiasaan. Saya menggunakan ini untuk membersihkan nyaris semua gear outdoor saya, karena sifatnya yang lembut dan tidak merusak material dan coatingan di tenda, jaket waterproof, atau tas. Jemur trekking pole di tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung. Untuk trekking pole lipat, sebaiknya dipisah jadi 2 bagian. Jangan meletakkan trekking pole secara horizontal, melainkan sedikit miring. Bisa dengan diganjal seperti ini. Tujuannya adalah kalau ada air yang masuk ke dalam, biasanya setelah dipakai hujan-hujanan, bisa turun ke bawah biar cepat kering.
Bagian quick lock atau flip lock biasanya saya semprot dengan WD-40, biar mekanisme pengunci tetap lancar. Lap sisanya dengan kain kering. Bagian pengunci di tracking pole lipat saya sempat macet karena kotor dan lama tidak dibersihkan, sehingga tidak bisa diluruskan. Setelah disemprot WD-40, baru bisa berfungsi lagi. Setelah tracking pole benar-benar kering, pasang mudguard dan ujung karet. Lalu masukkan ke kantong. Untuk tracking pole teleskopik, biarkan terpisah jadi 3 bagian seperti ini, agar masuk ke dalam bungkusnya. Ujung karet tetap dipasang biar kantong nggak bolong. Mudguard dilepas biar masukinnya gampang. Saya biasa memasukkan peralatan outdoor termasuk tracking pole ke dalam kontainer plastik, biar lebih aman dan terorganisir. Masukkan dehumidifier atau kamper secukupnya, selain agar tidak lembab dan jemuran, juga untuk mencegah serangga masuk. Oh iya, sebaiknya kontainer yang di dalamnya ada tracking pole tidak dicampur dengan peralatan masak, makan, dan minum, melainkan diisi berbarengan dengan kursi lipat, sekop, atau pasak. Oke guys, sekian tutorial perawatan dan penyimpanan tracking pole. Yang perlu diingat, jangan sampai membersihkan tracking pole seperti membersihkan pakaian alias direndam dan dibasahi semua dengan air. Cukup ikuti langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Selamat mencoba!